Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul Jerat Maut Perjanjian Setan part yang pertama. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Hari Wijaya. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Di bawah pohon yang lebat nan rindang itu, seorang laki-laki duduk termenung sambil memegang sebotol air putih di tangannya. Pandangannya tampak kosong menatap bayangan dirinya sendiri yang terpantul dari genangan air bekas hujan di ceruk jalanan. Rambutnya rapi tersisir ke belakang. Usianya baru menginjak 27 tahun. Laki-laki berkulit putih itu bernama Leo, laki-laki malang yang hidupnya kurang beruntung. Anak tunggal yang sejak menginjak SMA sang ayah sudah meninggal dunia, dan beberapa tahun setelah hari kelulusannya, ibunya kemudian menyusulnya, membuatnya tidak memiliki siapa-siapa lagi, hidup dalam kesepian, dan harus bertahan mencukupi kebutuhannya sendiri. Dahulu ia seorang pengusaha di bidang makanan, tapi semuanya harus lenyap seketika saat seseorang membawa kabur uang miliknya. Sedangkan masih banyak tuntutan yang harus ia penuhi. Karyawan-karyawan perlu ia bayar, padahal kerugian di pihaknya juga amat besar. Sampai akhirnya di tengah situasi yang pelik itu, ia terpaksa meminjam uang ke bank yang justru membuat dirinya semakin kesusahan. Uangnya tidak cukup untuk menopang usaha yang memerlukan banyak biaya. Sampai akhirnya semua usaha yang ia bangun bertahun-tahun harus gulung tikar. Tidak ada modal untuk memulai dari awal, menjadikan dirinya menjadi seseorang pengangguran. Padahal di saat itu ia juga sudah menikah dengan seorang perempuan idamannya. Bahkan mereka sudah memiliki seorang anak berusia 2 tahun. Keadaan semakin buruk dan juga memburuk, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di tengah kesulitannya mencari pekerjaan baru, disitulah para penagih hutang mulai mendatanginya. Ia mulai pontang-panting, semua temannya tidak ada yang membantu. Tiap kali Leo datang dan meminta bantuan, mereka selalu bilang sibuk dan tidak ada waktu. Leo benar-benar tinggal sendirian, ataupun ditinggal sendirian oleh teman-temannya. Tidak ada yang peduli saat ia sedang terpuruk. Ia semakin stres ketika tekanan datang dari sana dan juga sini. Sang mertua terus menekan sang istri untuk segera meninggalkan Leo. Hingga puncaknya pertengkaran hebat Leo dengan sang istri pun terjadi. Semua itu tidak lain adalah ulah sang mertua yang menjadi provokator. Sejak saat itu istrinya memilih meninggalkan Leo. Anaknya yang masih balita dibawa oleh sang istri. Leo ditinggal oleh semua orang. Tidak ada yang memperdulikannya setelah resmi bercerai dengan sang istri. Leo semakin menderita. Ia jauh dari anaknya, seorang diri di dalam rumah yang kecil. Para penagih hutang silih berganti datang ke rumahnya, mengetuk pintunya dan memanggil namanya dengan suara lantang. Padahal untuk makan sehari-hari saja Leo sudah pas-pasan. Di tengah keputusan itu, datang sebuah ide gila yang ada di pikirannya. Seorang teman memberikannya saran, sebuah tempat yang disebut dengan Gua Setonggo menarik perhatiannya. Hingga akhirnya Leo memilih meninggalkan rumah, meninggalkan ke tempat yang dimaksud tersebut dengan temannya itu. Singkat ceritanya, sudah 3 hari Leo menghilang. Ia meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat yang sangat jauh dari perkotaan. Sebuah pedesaan di kaki gunung. Ia tinggal di sebuah rumah anyaman bambu sederhana. Hampir tidak mungkin para penagih hutang datang ke sini. Keberadaannya sulit ditemukan. Malam itu dirinya masih duduk merenung di bawah pohon besar, di atas sebuah akar besar yang berlumut, berhadapan dengan sebuah jalan tanah yang mengarah ke pemukiman penduduk. Sesekali warga desa yang membawa rumput dan juga kayu bakar lewat menyapa Leo.
Cahaya lampu minyaknya sekilas menyinari wajah Leo yang terbenam dalam gelapnya malam, saling bertukar senyum seperti warga desa pada umumnya. Dari seberang jalan sebuah rumah anyaman bambu berdiri. Dari luar, Leo bisa melihat remang-remang lampu minyak yang berwarna oranye. Dari dalam rumah sederhana itu, seorang pria tua keluar, kemudian ia berjalan mendekat ke arah Leo. Pria tua itu berpakaian serba hitam dengan rambut dan janggut yang sudah putih beruban. Usianya sekitar 60 tahun ke atas, tapi tubuhnya masih tegap dan gagah. Orang-orang desa akrab memanggilnya dengan nama Ki Danang. "Kita berangkat nanti, sebelum jam 12 malam," kata pria tua tersebut. "Siap, Ki," jawab Leo dengan yakin. Ki Danang lalu duduk di samping pemuda itu. Dari dalam saku bajunya, ia mengeluarkan sebatang rokok. Ia menyalakan rokok itu sehingga baranya tampak menyala di tengah kegelapan. Di sekitaran mereka, semak belukar dan juga rumput berdiri setinggi pinggang. Asap tipis mulai mengepul dan juga menari-nari di udara. Mereka berdua sempat tidak bersuara selama beberapa saat. Hanya suara jangkrik saja dan juga cicak yang sesekali terdengar menemani mereka yang diterpa sinar rembulan. Saat datang ke rumahnya beberapa hari lalu, Leo dengan memelas meminta pertolongan kepada Ki Danang. Meski sudah beberapa kali menolak, pria tua itu tidak tega mendengar cerita malang yang menimpa pemuda tersebut, hingga timbul niat dari Ki Danang ini untuk membantu Leo yang sedang dalam kesusahan. Selama 3 hari di rumahnya, Leo diberi makan dan tempat tinggal oleh Ki Danang. Sambil setiap malam, Leo kemudian melakukan beberapa ritual dengan bimbingan Ki Danang. Ia juga melakukan puasa yang agak berbeda dengan puasa pada umumnya. Tidak ada sahur dan ia hanya diperbolehkan buka puasa dengan sepotong singkong rebus dan segelas air. Leo tidak boleh makan lebih dari itu selama ritual ia jalankan. "Ketika nanti udah ada kesepakatan, kamu tidak akan bisa lari, Leo," ucap Ki Danang sambil menatap ke depan dan mengembuskan asap rokok dari mulutnya. "Saya tidak mau lari lagi, Ki. Sudah lelah saya lari-lari terus. Kali ini saya mau buktikan kepada mereka kalau saya juga bisa berdiri menghadapi mereka," jawab Leo. "Kamu dendam?" tanya Ki Danang. Leo hanya menggeleng pada kali itu. "Saya hanya orang yang kecewa dan tidak punya kuasa buat melawan. Saya cuma ingin tunjukkan pada mereka kalau saya juga bisa," kata Leo. Ki Danang mengangguk. Bagus kalau sudah mantap," katanya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ki Danang bersama Leo tengah menyusun berbagai macam kembang dan dupa di atas sebuah nampan bambu. Temaram sinar lampu minyak menerangi mereka. Tidak hanya kembang, ada juga telur, buah-buahan, dan air kelapa yang disiapkan. Setelah semuanya selesai, Ki Danang membuka pintu rumahnya. Pria tua itu memakai ikat kepala dengan corak batik di dahinya. Tidak lama kemudian, Leo keluar dengan memakai pakaian serba hitam yang persis seperti Ki Danang pakai. Tangannya membawa sesaji yang sudah disiapkan. Mereka mulai melangkah meninggalkan rumah. Di bagian depan, Ki Danang memimpin perjalanan sambil membawa lembu minyak. Di belakangnya, Leo itu berjalan mengikuti sambil membawa nampan sesaji. Suasana sudah amat sepi saat itu. Desa sudah terlelap dalam pekatnya malam. Warga sudah tidak ada yang keluar dari rumah. Masing-masing terdiam dan berdiam di dalam rumahnya. Sedangkan mereka berdua menerobos gelapnya malam dan masuk ke dalam hutan belantara yang lebat. Pohon-pohon besar itu berdiri di sekitaran mereka. Suara jangkrik terus terdengar. Mereka melewati sebuah jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam hutan menuju tempat yang menjadi tujuannya. Kiri dan juga kanannya begitu sangat gelap sehingga mereka hanya bisa menatap ke depan di mana cahaya lampu minyak menuntun mereka. Perjalanan mereka tidaklah dekat,
Sudah hampir setengah jam mereka belum kunjung sampai juga. Aliran sungai sampai jalanan menanjak sudah mereka lewati. Hawa dingin pun kian terasa menusuk tulang. Tapi tidak ada waktu bagi mereka untuk beristirahat. Meski sudah tua, Ki Danang sama sekali tidak pernah mengeluh. Ia ternyata sudah terbiasa dalam hal seperti itu dan hafal betul jalan kecil ini. Hingga pada akhirnya perjalanan mereka membuahkan hasil. Sampailah mereka di sebuah gua yang dingin dan juga lembab. Gua itu berada di sisi bawah tebing, cukup besar untuk dimasuki manusia. Akar-akar pohon bergantungan di mulut gua. Sejak sampai di sana, hawa sudah tidak enak. Inilah yang disebut dengan Gua Setonggo. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka beristirahat beberapa menit di depan Gua Setonggo. Ki Danang menatap ke arah gua itu, memperhatikan sekitar yang gelap. Sementara binatang malam mulai bersuara dari balik semak belukar dan pepohonan yang lebat. "Leo, sini kamu," panggil Ki Danang. Leo pun lalu menurut dan juga mendekati pria tua itu sambil tetap memegang nampan sesaji di tangannya. Di depan gua itu, Ki Danang melakukan sesuatu kepada Leo sambil berdiri memegang dupa. Leo memejamkan mata menghadap ke arah gua itu. Tangan Ki Danang mulai bergerak. Pada kala itu tangan kanannya menyentuh kening Leo, sedangkan tangan kirinya bergerak-gerak ke udara seakan sedang mengumpulkan suatu energi dari tempat tersebut. Sambil melakukan gerakan ritual itu, mulutnya komat kamit membaca mantra. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak terlihat jadi terlihat. Hadir, hadir, dan hadir di sini ada suguhan. Setelah beberapa detik melakukan gerakan-gerakan aneh itu, Ki Danang melepaskan tangan kanannya dari kening Leo dan mengusap wajah Leo dengan tangan kirinya. Setelah Leo dipersilakan untuk membuka matanya. Setelah membuka mata, pandangan Leo berbeda dari sebelumnya. Suasana gua dan hutan yang semula gelap kini berubah menjadi terang, seakan ada cahaya yang menerangi sekitarnya, sehingga sudut-sudut gelap seperti semak dan dahan-dahan pohon yang semula gelap dan tidak terlihat kini bisa dengan jelas ia lihat. Entah bagaimana caranya, seakan ada cahaya yang masuk ke dalam matanya dan menerangi pandangannya. "Kenapa jadi terang begini?" tanya Leo. "Sana masuk," perintah Ki Danang tanpa menjawab pertanyaan Leo. "Masuk? Saya masuk ke gua?" tanya Leo lagi. Ki Danang hanya mengangguk mengiyakan. "Saya masuk sendiri?" tanyanya sekali lagi. "Iya, sekarang kamu masuk ke dalam, terus berjalan sampai jauh ke dalam. Sepanjang perjalanan kamu akan melihat berbagai hal. Apapun yang kamu lihat dan dengar, jangan berhenti. Terus fokus ke dalam. Kamu boleh berhenti ketika kamu sudah menemukan sebuah batu yang menyerupai meja. Ada banyak bekas sesaji di sana," tutur Ki Danang memberitahu Leo. Awalnya Leo takut ia sempat menelan ludah, tapi ia kembali ingat akan tujuannya datang ke sini. Ia ingat bagaimana orang-orang memperlakukannya, bagaimana orang-orang meninggalkannya, dan bagaimana sang istri mencampakkannya di tengah kesusahannya. Sehingga rasa takut itu tidak terasa lagi. Ki Danang lalu menyalakan dupa yang ada di dalam nampan sesaji tadi. Asap dan wanginya mulai tercium. Ia mempersilahkan Leo untuk masuk, sementara dirinya berdiam di luar menunggu semuanya selesai. "Semua perjanjian yang kamu buat di dalam bukanlah urusan saya," ucapnya sesaat sebelum Leo masuk ke gua. Kakinya mulai melangkah masuk. Leo mulai masuk ke dalam gua yang gelap itu tanpa membawa lampu ataupun penerangan lainnya. Meski berada di tengah kegelapan, matanya bisa dengan jelas melihat sekitar, hasil dari ritual yang sempat dilakukan Ki Danang barusan. Bebatuan gua yang kasar dan tanahnya yang keras mulai menyapa Leo. Langkahnya terus masuk ke dalam. Gua yang lembab itu penuh dengan lumut di bagian dindingnya dan genangan air di sepanjang jalan masuk. Hawa dingin semakin terasa. Matanya terus menatap ke depan. Sesekali ia berjumpa dengan kelelawar yang berterbangan keluar gua itu.
Mau apa? Sebuah suara tiba-tiba terdengar berbisik di telinganya. Sontak ia terkejut dan merinding. Akan tetapi Leo ingat dengan yang Ki Danang itu katakan. Ia tidak boleh berhenti berjalan sebelum menemukan batu meja yang dimaksud itu. Ia mengatur nafas dan juga mencoba mengendalikan dirinya dari rasa takut. Ada perlu apa kamu? Cari apa ke sini? Ngapain masuk ke sini? Bisikan-bisikan itu terus terdengar. Semakin ia abaikan, justru semakin menjadi-jadi. Bisikan itu semakin ramai seolah ada banyak mulut yang berbicara di sekitar kepalanya. Tapi Leo tidak bisa melihat sosok yang berbicara itu. Ia mulai berkeringat, tapi ia masih tetap teguh dengan niatnya datang ke tempat ini. Tidak hanya bisikan, gangguan yang ia alami semakin parah. Selama ia berjalan, mulai ada kontak fisik. Sesekali terasa ada yang membelai lehernya, menyentuh kakinya, dan meniup wajahnya. Tapi sekali lagi tidak ada orang selain dirinya di dalam gua itu. Sekilas terdengar suara tertawa dari belakangnya. Nada tawanya seolah mentertawakan dan juga mengejek Leo. Sampai puncaknya, Leo mulai peka dengan keadaan sekitarnya. Ia merasakan banyak orang yang sedang mengelilinginya, hingga akhirnya mata Leo menangkap beberapa makhluk yang berdiri di dalam gua. Ada banyak makhluk halus yang dibungkus kain kafan, siluman, dan juga jin-jin yang berdiri di sisi kiri dan juga kanan gua. Semuanya menatap ke arah Leo. Bentuk mereka sangat mengerikan dan juga beragam. Sesosok pocong berdiri sambil menunjukkan wajahnya yang hitam gosong, tapi bola matanya yang hampir keluar mengikuti setiap gerak-gerik Leo. Ada pula beberapa siluman aneh dengan mata besar dan lidah yang menjulur keluar. Mas, ngapain? Mau ngelamar aku ya mas? Mau nikahin aku? Tanya seorang wanita cantik dan seksi yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah gua. Dengan pakaian ketat dan tubuhnya dan bibir yang merah menggoda. Tapi Leo tetap teguh mengabaikan meski wanita itu terus mencoba mendapatkan perhatiannya. Untuk segelas info, selain tempat pesugihan, gua Setonggo juga sering digunakan untuk pernikahan antara jin dan juga manusia. Nafas Leo sudah tidak teratur lagi, tubuhnya gemetar melihat sosok-sosok mengerikan yang ada di dalam gua tersebut. Tapi ia harus menahannya. Ia teguhkan niatnya untuk sampai di titik yang dimaksud oleh Ki Danang. Hingga langkahnya terhenti saat kakinya menabrak sebuah batu datar berbentuk meja. Inilah yang ia cari. Usahanya membuahkan hasil. Setelah lebih dari 10 menit berjalan memasuki gua dengan berbagai gangguan yang ia alami, akhirnya ia sampai di posisi yang menjadi tujuannya. Leo kemudian menaruh nampan sesaji di atas batu tersebut. Ia melihat sekitar sosok-sosok menyeramkan itu masih berdiri di belakangnya sambil menatap Leo. Tapi sekali lagi ia tidak peduli. Ia benar-benar hanya fokus dengan apa yang sudah diajarkan oleh Ki Danang selama 3 hari ini. Dan di malam ini, ia akan membuktikan hasilnya. Leo duduk bersila di depan batu itu, memejamkan mata dan mulai membaca mantra-mantra yang sudah ia hafalkan. Sementara dupa terus menyala di tengah kegelapan gua. Ia mencoba untuk fokus. Percuma, kamu tidak akan bisa. Sebuah bisikan kembali terdengar dari arah belakang. Pulang saja, kamu gak akan bisa. Sia-sia, tidak ada gunanya. Kamu gak akan dapat apa-apa di sini. Bisikan dan gangguan terus terdengar, tapi Leo tetap diam di sana, tidak memperdulikan semua gangguan yang datang kepadanya. Sambil terus menutup matanya, ia tarik nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya dengan lepas. Beberapa kali ia ulangi seperti itu sambil terus komat-kamit membacakan mantranya. Mau apa kamu datang ke sini? Tiba-tiba suara terdengar dari arah depan. Suara itu terdengar begitu berat dan serak, lumayan keras hingga menggema di seluruh gua. Dan saat itu juga Leo merasakan hawa yang sangat berat di sekitarnya. Seperti ada sebuah energi besar yang menekan dirinya, sehingga ia merasa sedikit sesak di tempat itu. Leo kemudian membuka matanya perlahan langsung menatap ke arah depan.
Tampak sesosok makhluk berbadan besar dengan kulit berwarna hijau tua, taring yang mencuat dari dalam mulutnya, mata besar yang merah menyala menyolot dan juga melotot ke arah Leo. Rambutnya gimbal berantakan terurai ke bawah, auranya amat negatif. Ialah sosok iblis yang berkuasa di Gua Stonggo. Di sekitar makhluk itu berdiri berbagai makhluk halus lainnya seperti pocong dan wanita-wanita berambut panjang serta berpakaian serba putih yang merupakan bawahannya. "Saya punya permintaan," jawab Leo dengan tegas. "Apa yang kamu inginkan sampai datang ke sini?" tanya sosok iblis itu kepada Leo. "Saya ingin harta, kekayaan. Keadaan saya sedang susah, hutang di mana-mana. Saya ditinggal istri. Usaha juga gagal. Saya benar-benar butuh bantuan. Tolong berikan saya bantuan," kata Leo memohon. "Lantas apa yang bisa kamu berikan kepada saya?" tanya sang iblis itu lagi. "Segalanya, apa saja," jawab Leo dengan tegas. Si makhluk menyeramkan itu belum menjawab, ia justru melotot dan menatap ke arah Leo, seakan ingin menguji kesungguhan pemuda itu. Perlahan Leo sudah kehilangan rasa takutnya, meski energi iblis itu sangat kuat hingga membuat wajahnya pucat. Ditambah makhluk-makhluk seperti pocong dan lainnya yang juga terus mengganggunya sejak tadi. Beberapa saat kemudian, iblis itu melempar sebuah golok ke arah Leo. Besi pipi itu menghantam tanah batu gua dengan begitu keras, hingga membuat suara yang begitu nyaring. Hampir saja Leo terkena lemparan benda tajam tersebut. Beruntung, ia sempat menghindar. "Ambil golok itu," perintah sang iblis menyeramkan itu. Leo kemudian menurut dan ia ambil golok yang tergeletak di tanah itu. "Sekarang pejamkan matamu," tamanya lagi. Lagi-lagi Leo menurut dengan apa yang diperintahkannya. Leo menutup matanya sambil mengucap mantra-mantra perlindungan yang diajarkan oleh Kidanan. Mantra itu ditujukan untuk berjaga-jaga apabila makhluk tersebut berniat buruk mengerjainya, sehingga tubuh Leo sudah terproteksi. "Buka matamu. Apapun sosok yang kamu lihat setelah membuka mata, kamu harus membunuhnya dengan golok yang kuberikan tadi. Apa kamu sanggup?" tanya iblis bergigi runcing tersebut. "Saya siap," jawab Leo sambil memegang erat golok di tangannya dan siap menebas apapun di depannya. Setelah ia membuka mata, "Buka matamu." Setelah mendengar perintah, Leo langsung membuka matanya. Betapa kagetnya ia saat melihat sosok yang ada di depannya. Setelah ia membuka mata, ia melihat anaknya sendiri yang sedang duduk di atas batu di depannya, lengkap dengan baju dan mainan yang ia belikan khusus untuknya. Kulitnya yang halus dan wajahnya yang lugu menatap ke arah Leo. Tubuh Leo bergetar hebat saat melihat anaknya yang tiba-tiba hadir di dalam gua. Sudah lama ia tidak bertemu dengan anak laki-lakinya itu. Tangannya sudah siap mengangkat golok, tapi setelah melihat apa yang ada di hadapannya, ia menurunkan kembali golok itu. Nyalinya seketika ciut. Ayah mana yang tega membunuh anaknya sendiri yang begitu lucu dan juga lugu. Golok itu pun akhirnya terlepas dari tangan Leo dan jatuh ke tanah. Haha, iblis itu kemudian tertawa puas melihat Leo yang ciut. "Ayo bunuh. Kamu tunggu apa lagi? Kau mau kekayaan kan? Ayo bunuh dia," perintah makhluk jahat itu dengan nada keras dan penuh semangat. "Ayah," panggil anak itu. Suaranya lembut membuat Leo semakin gemetar. Nafasnya tidak karuan, matanya berkaca-kaca sambil menatap sang anak. "Rafa," panggil Leo kepada anaknya. Ia tersenyum miris. Sesaat sadar tentang betapa buruknya apa yang ia lakukan saat ini, ia membuang muka, menahan tangisnya. Dirinya semakin dikendalikan oleh emosi dan kesedihannya. Di depan anaknya, Leo yang tidak berdaya padahal sebelumnya ia telah membulatkan tekadnya. Tinggal selangkah lagi, apabila Leo sanggup membunuh anaknya sendiri, maka perjanjian dengan setan dapat terpenuhi. Di tengah kesedihan itu, Leo mencoba mengontrol dirinya. Ia mencoba menggunakan akal dan logika. "Kenapa anakku ada di sini?" tanyanya dalam hati. Bagaimana caranya sang anak tiba-tiba bisa berada di dalam gua ini?
Pikiran itu sontak membuat Leo sadar bahwa semua ini adalah bagian dari permainan sang iblis. Ia sengaja menghadirkan sang anak untuk memainkan sisi emosional dari Leo. Ini tidak nyata, cuma permainan, kata Leo sambil meyakinkan dirinya sendiri. Kalau menurutmu itu cuma permainanku, maka bunuhlah dia. Haha. Iblis itu kembali tertawa. Saat itu juga ia kemudian ambil kembali golok yang terjatuh ke tanah. Ia tatap anaknya itu, berusaha yakin dalam hati bahwa itu bukanlah anaknya. Ia menarik nafas panjang, matanya melotot ke arah sang anak. Ia lantas berteriak lalu menebas leher anaknya dengan menggunakan golok yang ia pegang. Darah segar pun muncrat saat golok tajam itu menebas leher anaknya. Luka robek menganga tercipta memutus pembuluh darah dan tenggorokan anaknya seperti kambing yang disembelih. Bahkan kepala anak malang itu hampir putus. Anaknya lalu terkulai lemas dan jatuh ke tanah dengan bersimbah darah. Setelah Leo menebasnya, anak itu pun berubah menjadi asap dan perlahan menghilang dari pandangan. Benar saja semua ini hanyalah tipuan dan juga ujian dari sang setan kepada Leo. Pemuda itu pun benar-benar lega. Dirinya yang lemas lalu jatuh terduduk ke tanah sambil menghela nafas. Tangannya menyentuh tanah gua yang dingin itu. Ingin rasanya ia segera menyelesaikan semua ini. Iblis itu pun puas melihat Leo yang sangat tunduk dengan perintahnya. Hei anak manusia, ingatlah bahwa aku akan memberikanmu harta dan kekayaan. Kemudian kau akan memberikanku segala yang aku inginkan darimu, tegas sang iblis. Siap, ujar Leo dengan tegas. Setelah Leo tegas mengatakan itu, tiba-tiba sebuah telur yang ada di dalam sesaji yang dibawanya pecah dengan sendirinya. Pecahan telur itu menggambarkan perjanjian antara Leo dengan sang iblis yang sudah mencapai kata sepakat. Sejak saat itu Leo tidak akan bisa lepas dari perjanjian yang telah dibuatnya. Sekarang pulanglah ke rumahmu, bawa dan juga simpan baik-baik golok itu. Kekayaan sudah menunggumu, kata sang iblis. Terima kasih, terima kasih. Leo sangat senang dengan tujuannya yang telah tercapai. Sampai-sampai ia membungkuk ke arah iblis yang merupakan penguasa gua setonggo itu. Setelah semuanya selesai, Leo buru-buru berjalan keluar dari gua sambil tetap membawa golok itu di tangannya. Selama perjalanan keluar, tidak ada lagi gangguan dari para penunggu gua. Ia keluar sebagai pemenang. Anehnya perjalanan menuju keluar gua hanya berlangsung selama 1 menit. Padahal ketika masuk, ia sampai 10 menit untuk mencapai posisi yang dituju. Leo kaget saat sampai di luar gua. Secerah cahaya oranye bersinar dari arah timur, masuk melalui celah-celah pepohonan yang lebat. Matahari sudah terbit dan malam perlahan berganti menjadi pagi. Samar-samar suara kokok ayam terdengar dari arah pemukiman warga, bersautan dengan suara burung-burung dan juga daun pohon. Waktu berlalu begitu cepat, padahal Leo merasa hanya beberapa menit di dalam gua itu. Ki Danang yang menghabiskan malamnya dengan bermeditasi lalu bangkit dari duduknya. Ia segera berjalan mendekat ke arah Leo. Semuanya lancar? Tanya Ki Danang. Lancar Ki, jawab Leo dengan senang hati. Dia bilang saya bakal kaya, dia juga sudah. Ki Danang kemudian menghentikan Leo berbicara sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Nggak usah cerita sama saya, itu urusan kamu sama dia, saya tidak mau tahu, katanya. Sekarang ayo kita pulang, ajak Ki Danang yang kemudian kembali memimpin perjalanan kembali ke rumahnya. Meski matahari sudah muncul di langit, tapi lebatnya hutan membuat suasana menjadi gelap, sehingga Ki Danang kembali menyalakan lampu minyaknya. Mereka kemudian melewati kembali jalan setapak yang mereka lewati semalam. Leo pulang dengan wajah sumringah. Ia tidak sabar untuk menikmati apa yang sang iblis janjikan kepadanya. Ia sangat bersemangat, hasratnya menggebu-gebu, ingin segera melihat langsung apa yang ia dapat dari perjanjiannya dengan setan itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini.
Jangan lupa untuk kalian terus nantikan kelanjutan cerita ini ya teman-teman di part yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan share video kali ini, serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini ya teman-teman. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.